Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Arya. Tolong Arya, pimpin doa. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah sarapan dari rumah? Dah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada nggak yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Berdiri. Sama-sama kita nyanyikan hadap sini, sayang. Yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar. Jadi tujuan pembelajarannya apa itu? Menggunakan ChatGPT. Kalau misalnya nggak tahu ChatGPT, nanti dijelaskan cara penggunaannya untuk menganalisis data fisika secara kritis, lalu mendesain produk visual bisa melalui poster dan atau infografik menggunakan Canva. Kayaknya udah sering kan kita gunakan Canva untuk menjelaskan konsep fisika. Kemudian ketiga, menyelesaikan masalah fisika berbasis data dengan dukungan perangkat KI atau AI. Yang keempat, menunjukkan proses pembelajaran yang mindful, joyful, dan meaningful melalui refleksi. Jadi sebelum kita masuk, Ibu mau tanya nih, untuk pertanyaan pertama. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang bisa menjawab atau membantu mengerjakan tugas? Teknologi apa yang digunakan aplikasi tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, baik. Arya silakan berdiri. Pernah, Bu, teknologi AI yang mampu meniru cara berpikir manusia untuk membantu menyelesaikan tugas. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Arya. Ya, Arya ternyata sudah sering menggunakan AI untuk membantu dia. Bagaimana AI dapat membantu proses belajar di sekolah? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Kak, silakan berdiri. AI dapat membantu belajar dengan memberikan penjelasan materi contoh soal dan masih banyak lagi. Oke. Gimana tadi bisa membantu mengerjakan soal Dan masih banyak lagi. Oh iya, baik. Siapa namanya Kak? Lupa Amanda Ibu. Putri. Amanda. Oke, tepuk tangan untuk Amanda. Nah, oke, ada pretest. Bisa ada handphonenya masing-masing. Handphone. Coba di barcode sayang. Enggak banyak soalnya, cuma 5 gampang. Di barcode. Bisa coba dikerjakan. Ada prediksi US Dikerjakannya. Nah, itu isi ya namanya kelasnya. Isi sayang. Klik klik klik. Kalau sudah mohon di submit, dikirimkan. Ibu, kayaknya semua udah selesai kan? Udah. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat apa tujuan penggunaan AI. Ternyata tujuannya itu yang pertama meningkatkan efisiensi kerja. Iya, kalau orang yang mau cepat-cepat, terburu-buru, misalnya nih, kayak ibu tiba-tiba disuruh datang menjadi pemateri, narasumber untuk misalnya membantu pengambilan keputusan ini maksudnya gini. AI tadi jawabannya kira-kira kamu ini bukan kayak gini jawabannya ini, panjang kali, ribet kali bahasanya. Kalian pakai buat situ pakai cara sederhana. Lalu yang lanjut, etika penggunaan AI. Jadi etikanya itu ada sama kayak kamu sebagai siswa, etika tuh ada setiap apapun ada etika. Yang pertama, gunakan AI secara bertanggung jawab. Tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada AI. Tahu? Jadi kita ini karena keseringan pakai AI, kita kayaknya bergantung aja, ada AI kok.
Alah, ada apa tuh sering kalian pakai itu aplikasinya? Kalau jawab-jawab soal Cici, tahap apa itu dia namanya. Darum mengutamakan nanti kasih kalian KPD, Ibu bagi nih ya. Ini kelompok visual, ini kelompok auditori karena Ibu sering kalian dengarkan lagu suka. Ini kelompok kinestetik, kelompok yang selalu apa tuh namanya gabungan dari audi sama visual. Ini kelompok visual dia penampilan. Oke? Sebelum gini, ikutin. Ikutin. Potong timun. Cemara potong timun. Topok paku. Kayak mana? Ikutin gerakan tangannya. Narik tisu. Main pingpong. Minum air. Ya. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. PD-nya ya, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Tadi kelompok apa ini? Visual. Nah, buat namanya kelompok auditori. Buat namanya ini kelompok kinestetik. Oke, buat namanya. Dah, lihat apa yang disuruh. Kalau ada pertanyaan dijawab. Kalau ada pertanyaan dijawab ya. Udah, AI, ada ChatGPT. Tapi khusus hari ini itu kita pakai ChatGPT dulu. Oke. Buka dari web, lihat sebelum kita masuk ke LKPD. Buka dari web, lalu pilih yang paling atas. Nanti disuruh login. Oke. Apa ini? Login dulu, masuk. Prom. Udah, kita belajar prom. Prom itu apa? Kalian sering kali buat nanya ke AI itu cuma gini. Pengertian GLB. Jangan. Buat dia yang lengkap. Saya adalah seorang siswa. Tolong bantu saya. Kok sayang? Gimana gesernya nih? Tolong bantu saya. Ini ya. Tolong bantu saya membuat pengertian GLB secara apa nih? Lengkap, ringkas atau ringkas padat tepat? Ringkas ya, biasanya ringkas tuh. Ringkas, padat, dan tetap. Oke, setelah itu pilih tadi Ibu bilang Canva. Kayaknya Canva udah sering lah ya kan? Gak mungkin, apalagi pelajaran prakarya sama Bu Rina. Sering tuh Canva tuh. Sama Bu Rina ya kan, suruh buat ini, presentasi. Nah, kalau Canva, dia desainnya. Jadi, kalau kalian mau desain ke Canva, kalian kan harus cari tuh konsepnya dulu dari ChatGPT, baru pindahkan ke Canva. Paham? Nah, lanjut yuk kerjakan LKPD-nya yuk. Ibu tunggu waktunya 20 menit. Jawab pertanyaannya yang bisa dijawab. Itu pilih mau yang mana. Terserah kalian. Baru boleh diedit, tambahin nama-nama sekalian. Nanti kita tampilkan di sini. Udah. Pakai promnya. Kami adalah seorang siswa. Gitu. Nanti kalau udah dapat di hasilnya, silakan tulis hasilnya di sini. Nanti kita ini.
Atau nggak usah ditulis. Ini copy paste, kirim ke WA ibu. Nanti kita buka di sini, biar presentasi dari sini. Kirim ke WA ibu. Ibu kan ada WA kan? Cari aja. Terus nih jalannya kan pengamat. Oke, udah. Baru yang kedua, satu siswa berjalan lurus dengan mempercepat langkah Kesia. Coba berdiri. Apa-apa? Kamu jalan tapi mempercepat langkahmu. Jelas. Itu jalan sama kayak tadi Husni, mempercepat langkah. Gitu, coba. Oke. Nah, detailnya tadi pengamatannya. Catat hasil pengamatannya. Si Husni jalan sama si Kesia jalan, apa perbedaannya? Husni berjalan dengan kecepatan tetap. Waktunya berarti agak lama kan nyampe. Sudah selesai buat, diedit lantau, warnanya diubah, tulisannya diubah. Warnanya Namanya dibuat. udah, namanya udah itu. Udah, nanti kalian tinggal menampilkan, nanti kalian baca di depan, nanti masuk WA ibu ya. Bu. Nanti kalau udah siap desainnya, Elki kirimkan ke WA ibu ya. Sudah. Yuk kita sama-sama spinnya. Siapa yang maju duluan? Oh. Kelompok kinestetik ya, maju. Kamu kinestetik silakan. Yang pertama adalah salah satu siswa berjalan lurus dengan kecepatan tetap atau GLB, dan yang kedua satu siswa berjalan lurus dengan mempercepat langkah atau GLBB. Ya, biarkan temannya yang jawab. Kamu kan moderator. Kesia jawab. Jadi apa perbedaannya antara siswa yang jalan GLB sama GLBB? Jawab, Kesia. Perbedaannya, Husni berjalan dengan kecepatan tetap GLB. Kesia berjalan dengan mempercepat langkah GLBB. Waktu tempuh Husni lebih lama daripada Kesia. Oke, itu kalau secara realnya. Kalian ada minta bantu AI? Ada. Apa tuh? Apa perbedaan yang kamu rasakan antara belajar dengan praktik secara langsung dan hanya mendengarkan penjelasan? Bisa langsung dijawab. Kami langsung menjawab. Ya bisa lah, jawab langsung. Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari LP, yaitu belajar dengan praktik lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, menurut mereka belajar dengan praktek itu lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, LP sudah puas atas pertanyaannya? Sudah puas. Oke, ada lagi yang mau ditanggapin dari kelompok kinestetik? Oh ada, ayo. Tori, silakan kelompok audit. Kami akan memberitahukan dan mempresentasikan hasil pencarian singkat kami dari ChatGPT tentang GLB dan GLBB. Prom itu namanya. Saya adalah seorang siswa, tolong beri penjelasan konsep GLB dan GLBB dalam bahasa sederhana. Oke, jadi ini yang keluar? Iya, Ya, Bu. Bu. Oke. Coba aja jelaskan Amel. Satu, gerak lurus beraturan GLB atau GLB. GLB Pencarian kami melalui ChatGPT tentang GLB dan GLBB. Adakah Pertanyaan lain? dari kelompok lain? Ada yang mau nanya dari kelompok lain? Oke, ada si Nurul. Nurul silakan. Saya Nurul dari kelompok kinestetik ingin bertanya, mengapa suara penjelasan sering membantu kita dalam memahami soal ini? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah ada lagi Pertanyaan yang lain? Siapa yang prompt yang kalian masukkan ke ChatGPT itu sudah benar? Sudah ini. Oke, beri aplaus kepada kelompok auditori. Silakan duduk. Silakan maju kelompok terakhir. GLB, gerak lurus beraturan, yang kami edit dari AI Canva. Nah, langsung jelaskan aja. Dari mana dapatnya? Lalu ini dari mana desainnya? Ada gitu. Desain ini kami dapatkan dari Canva AI. AI.
Gerak lurus. Oke, Ya, silakan. Apa yang membuat kalian menarik untuk belajar secara visual? Ya, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Iya. Tutup presentasi kami. Kami dari kelompok visual mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sayang? Ada Giza, oke. Bagaimana perbedaan peran ChatGPT dan tanpa AI dalam menyelesaikan tugas sekolah? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Giza setelah menanya. Jadi, Giza, perbedaan Canva AI sama ChatGPT itu udah jelas. Kalau ChatGPT itu menjelaskan konsep, Canva itu kita mendesain hasilnya melalui infografik. Di Canva kita juga bisa buat PPT, buat lembar kerja Word, banyak di Canva. Canva itu tempatnya mendesain lah pokoknya. Bisa desain produk, kalau jualan-jualan online yang cantik-cantik ya kan. ChatGPT tadi konsepnya aja. Ada lagi yang mau bertanya ke Ibu? Naya, apa Naya pertanyaannya Naya? Apakah AI selalu menampilkan jawaban yang benar? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Naya. AI menampilkan jawaban yang 100% benar tidak selalu akurat yang kayak tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi AI itu tidak bisa menggantikan peranmu sebagai manusia. AI itu hanya sebatas teknologi, robot. Bedanya dia tidak pernah capek. Kalau manusia ada rasa capeknya. Nanti bentar-bentar nggak mood, bad mood. Bentar-bentar kalau berantem bad mood. Kalau robot nggak ada. Itu dia bedanya. Kalau teknologi AI. Udah, ada lagi yang mau tanya sama Ibu? Oke, Jura, apa pertanyaan Jura? Oh, coba barcode sayang untuk refleksi. Barcode. Isi. Klik-klik aja isi. Apa selama belajar ini apa perasaanmu? Senangkah atau tidak? Nah, ini Ibu buat dari mana? Dari Canva. Jadi semuanya sekarang udah bisa terrealisasi pakai teknologi AI. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Senang belajar hari ini? Ada pengetahuan baru? Ada. Apa tadi pengetahuan barunya yang nggak pernah pakai ChatGPT pakai, nggak pernah pakai Canva pakai. Di sekolah seperti ChatGPT dan Canva membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memudahkan siswa memahami materi, mengembangkan ide dan mengekspresikan pemahaman secara kreatif. Sedangkan kalau Canva membantu siswa menyajikan hasil belajar dalam bentuk visual yang menarik. Contohnya tadi kayak poster dengan menggunakan etika dan bertanggung jawab. AI tidak menggantikan peran guru, tetapi mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna dan menyenangkan. Oke, kayaknya sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Padahal tadi Ibu masih banyak, tapi waktunya sudah mau habis. Tadi masih banyak, ada lagi ice breaking. Tadi kan tingkat rendah, Ibu buat tingkat level 6. Lari gitu kan, cuma kayaknya udah habis waktunya, udah dari tadi kan kita terlalu bersemangat, lupa waktu. Oke, kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.